Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Saudara sekalian, jamaah salat maghrib rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar mengkaji ilmu Allah, yang mana ini adalah kewajiban setiap muslim, sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Belajar ataupun mencari ilmu, dalam hal ini ilmu Allah, ilmu yang membawa kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Mencari ilmu seperti ini adalah wajib, fardhu, fardu bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, antum semua yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang oleh Allah Ta'ala diberi kemudahan untuk mencari ilmu, yang mana kita juga tahu bahwa sekian banyak saudara kita ada yang ingin mencari ilmu Allah, akan tetapi tidak ada yang dapat menyampaikan ilmu kepada mereka. Tidak ada wasilah, sarana yang menjadikan mereka bisa mencari atau mendapatkan ilmu itu. Dan kita diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala, maka ini adalah suatu nikmat yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan niat kita mencari ilmu adalah niat ibadah, ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Yang kedua, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Ta'ala menerima amal-amalan kita semuanya selama di bulan suci Ramadan, dan juga amalan-amalan yang lainnya. Karena ketika kita beribadah, tentunya kita berharap dan sangat berharap agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak saudara sekalian, kalau kita melihat ibadah kita mulai dari kita akil balik sampai sekarang, lalu kita mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah, maka itu boleh-boleh saja. Akan tetapi ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya sungguh kalian ini tidak masuk surga dengan
atau masuk surga bukan karena amal ibadah kalian. Bukan karena amal ibadah. Akan tetapi karena rahmat Allah. Suatu saat Rasulullah SAW mencontohkan satu manusia, satu sosok hamba Allah Ta'ala yang diberi kesempatan untuk beribadah selama kurang lebih 500 tahun. Dan dia adalah seorang abid, ahli ibadah. Dan ibadahnya bukan kayak kita yang sholatnya 5 waktu, tidak. Yang tilawah Qur'annya belum maksimal, tidak seperti itu. Dia sudah ibadah sangat maksimal dan pede dengan ibadahnya. Sehingga kata Rasulullah, orang ini nanti ditanya oleh Allah Ta'ala, "Hei fulan, apakah kamu ingin masuk surga dengan amalmu atau dengan rahmatku?" Maka dengan pedenya orang itu, "Ya Allah, aku telah beribadah kepadamu di dunia sekian lama, maka aku ingin masuk surga dengan amalku." Maka kata Allah Ta'ala, "Baik, kalau gitu mari kita hitung berapa amalmu." Dihitung amalnya sekian-sekian. Ditimbang dengan satu nikmat Allah, sebelah mata saja. Maka amal ibadah fulan tadi belum menyamai nikmat mata satu saja yang Allah berikan kepadanya. Bagaimana dengan mata yang satunya? Bagaimana dengan anggota yang lain, nikmat-nikmat yang lain? Maka kata Allah, kalau kamu masih tetap ingin masuk surga dengan amalmu, kau tidak akan bisa masuk surga. Maka fulan tersebut mengatakan, "Ya Rabb, kalau gitu aku mau masuk surga dengan rahmatmu." Ya, dengan rahmatmu. Nah, ini berkaitan dengan mensyukuri nikmat. Ya. Kita banyak baca hadis, salat dengan salat menghapus dosa. Puasa ketemu puasa, Ramadan ketemu Ramadan menghapus dosa. Umrah ketemu umrah menghapus dosa. Jumat ketemu Jumat menghapus dosa. Secara gamblang dan jelas Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ibadah-ibadah kita ini baru bisa untuk menghapuskan kesalahan dan kekurangan, kesembronoan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mensyukur nikmat Allah belum cukup dengan ibadah kita yang sudah Allah wajibkan ini. Nah, itulah kecilnya kita dibandingkan dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ayat ini memerintahkan kita agar bersyukur. Tetapi perintah bersyukur didahului oleh Allah Ta'ala dengan fadhkuruni. Ayat sebelumnya menceritakan nikmat Allah. Allah memberikan hidayah, ya, begini dan begitu. Allah menyesatkan orang-orang yang memang keras kepala, begini dan begitu. Kemudian Allah menyuruh kita, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadhkuruni, maka ingatlah aku, sebutlah aku, kata Allah, azkurkum. Aku akan menyebutmu, aku akan mengingatmu. Dua kata ini Sayyid Qutb rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran, dia menjelaskan panjang lebar. Kata dia, perhatikan, Allah menyuruh kita menyebut namanya yang agung. Kita menyebut nama Allah. Siapa kita? Kita di bumi yang kecil, kata beliau. Di bumi yang kecil. Lalu kita di mana? Dan kita jauh lebih kecil dari bumi itu sendiri. Menyebut nama Allah yang maha besar, yang maha agung. Dan Allah berjanji akan menyebut nama kita di alam semesta yang sekian besarnya. Maka sebutlah aku, kata Allah, aku akan menyebutmu. Dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan, barang siapa yang menyebut namaku, kata Allah, dalam dirinya disebut Allah, maka aku akan menyebut dia dalam diriku. Man dzakarani fi nafsihi
dzakartuhu fi nafsi, kata Allah. Dan barang siapa wa man dzakarani fi malain, barang siapa menyebut aku fi malain, di hadapan beberapa orang, kelompok, dzakartuhu fi malain khairin minhum, maaf. Aku akan menyebut dia, kata Allah, dibalas, aku akan menyebut dia di dalam kelompok yang lebih baik dari mereka, yakni malain, fil malail a'la, di hadapan para malaikat. Jadi kalau Mas Muhaimin mengucapkan Allahu Akbar, azan itu Allahu Akbar, subhanallah, ya. Yang dengar berapa orang? Banyak yang orang. Maka Allah akan menyebut dia lebih banyak lagi, di hadapan lebih banyak lagi, ya, makhluk Allah Ta'ala di langit. Kan berarti Pak Tri nanti jadi muadzin dan saya tidak begitu ya? Tidak. Artinya apa? Semakin kita berani, semakin kita lantang menyebutkan Allah, ya, maka Allah pun akan menyebut kita di hadapan makhluk yang lebih luas. Oke, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Panjang sekali, bisa 1 jam menjelaskan satu ayat itu. Saya akan lanjutkan kepada pelajaran kita yang lalu telah kita bahas mengenai al-khauf dan raja. Lalu bagaimana mengumpulkan keduanya? Kadang ada bertanya, ketika saya membahas tentang khauf, rasa takut, ancaman dari Allah, dari Nabi SAW, ya. Lalu ada yang bertanya, waduh, kalau saya gitu, saya hidup Ustaz, ingat neraka dan itu. Bagaimana kita menyikapi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fawwidhu amri ila Allah, innallaha basirum bil ibad. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah ayahnya Yusuf, yaitu Yakub, ya. Ketika anaknya Yusuf hilang, tak ada jejak. Dan yang kedua, ya, saudaranya Yusuf ditahan di Mesir. Dia mengatakan, wa ufawwidhu amri ilallah, aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Innallaha basirum bil ibad, sungguh Allah itu maha melihat terhadap hamba-hambanya. Allah tahu, ya, Yusuf, ya, diperlakukan seperti apa. Allah melihat, saya tidak tahu, serahkan kepada Allah Ta'ala. Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru. Nah, ini lama ini jawaban ini. Fawaqahullah, maka Allah menjaga dia sayyiati ma makaru, dari makar yang buruk yang telah mereka perbuat. Ya, ini saudara-saudaranya Yusuf tadi. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di sini, i'lam, ketahuilah, annal mukhtara lil abdi, bahwasannya seorang hamba itu seharusnya, ya, adalah fi hali sihhatihi an yakuna khaifan rajian. Ketika dia sehat, seger, ya, maka dia harus menyeimbangkan antara rasa takut dia kepada Allah Ta'ala dan harapannya. Tidak boleh sangat takut sehingga orang jadi pesimis. Sangat berharap, terlalu optimis. Aku dosa sak pirang-pirang ndak apa-apa, pasti disepurone mati. Memang semua dosa akan diampuni oleh Allah Ta'ala kalau seorang bertaubat. Tapi kalau hanya begitu saja, ya, maka dia akan menjadi manusia yang rusak, membuat kerusakan di mana-mana. So, yang penting nanti saya bayar sama ini dan itu untuk nebus. Nah, misalnya ada yang begitu. Mohon maaf Pak yang di Malang ya, yang beli kaplingan sama kiainya bayar 1 juta dapat sekian tanah di surga. Diampuni semua dosamu. Di Donomulyo ya, yang atas itu, lewat Karangkates itu, saya pernah ke sana. Itu ada paham seperti itu, sehingga yang namanya sholat sepi, pasar yang ramai, ya. Bahkan mohon maaf, waktu itu saya tinggal di ketua pengurus daerah PD-nya Muhammadiyah. Beliau juga pedagang, ya.
Hampir-hampir beberapa waktu sholat tidak hadir. Masya Allah, luar biasa. Saya sholat maghrib Pak, saya yang adzan, saya yang qomat, saya yang imam, teman saya jadi makmum. Waktu itu berdua. Isya pun demikian. Wallah ini orang pada kemana? Baru subuh bareng-bareng. Saya, teman saya takmirnya paling 2-3 orang saja, bawa istrinya. Mana orang-orang? Selesai subuh, mereka sibuk mempersiapkan dagangannya. Pasar, pulang asar mungkin jam 2:30 apa. Loh ini orang-orang kok begini, dakwahnya mana? Maunya mereka itu, manggil ustadz tak bayar piro kon dakwah, gitu. Ya, tidak gampang. Nah sekarang orang sini dipanggilin ustadz suruh dakwah, ustadznya tidak ngerti hongkono koyo opo, tidak bingung. Ya, yang dakwah ya seharusnya orang setempat. Kembali kepada tadi, mohon maaf, ya kaplingan kesana. Alhamdulillah. Orang yang sedang sehat, kita kalau sehat itu harus seimbang. Kita harus punya rasa takut. Saya kalau begini-begini, aduh nanti diancam ini, jangan begitu. Saya harus taat kepada Allah Ta'ala, mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Ya, sehingga seimbang. Adapun kata Imam Nawawi ketika sedang sakit keras, ya, maka yumahhidhur raja, harus mengutamakan raja, harapan. Aduh, ora koyo ngene, aku gorong iku, wis mati aku, amalku. Udah. Takut. Harus harapan yang besar. Harapan sembuh yang pertama. Yang kedua bisa beramal soleh lagi. Istighfar yang banyak agar dosa-dosanya diampuni. Optimis. Ya, begitu kepada Allah Ta'ala. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan qawaidus syara' min nususil kitabi was sunnah wa ghairi dzalika mutadzahirah. Kata Imam Nawawi, ini banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Al-Imran 106. Allah menyebutkan di hari kiamat nanti ada orang-orang yang putih bersinar wajahnya dan ada orang-orang yang hitam mukanya atau wajahnya. Artinya apa? Allah menyebutkan dua-duanya, mengabarkan bagi kita ada dua. Lanjutan ayat itu, fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, adapun orang-orang ya yang hitam gosong mukanya itu, ya, apa? Dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa ini akibat dari perbuatanmu. Maksudnya perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Adapun orang-orang yang putih bersinar wajahnya, fafi rahmatillah, maka mereka berada dalam rahmat Allah, dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tentunya karena amal-amal yang mereka kerjakan. Ya, itu bisa dibaca pada ayat sebelumnya atau sesudahnya. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-A'raf misalnya 167 disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu la ghafurur rahim. Sungguh Rabbmu yaitu Allah adalah sari'ul iqab, sangat cepat siksanya. Kalau orang ini berhak untuk diazab, tidak bertele-tele, langsung diadab oleh Allah Ta'ala. Wa innahu, ya, akan tetapi ada wa di sini. Wa innahu, dan sungguh Allah la ghafurur rahim. Sungguh. Nah, dua kali sungguhnya. Ada in, ada la. Lam taukid namanya. Dan sungguh Allah itu benar-benar ghafurur rahim. Maha pengampun lagi maha penyayang. Rahim. Al-A'raf ayat 167. Al-A'raf 167. Nah, itu nanti ada di belakang sebelumnya dijelaskan. Ya. Nah, sari'ul iqab bagi siapa? Ya. Tentunya bagi mereka yang menentang ya ayat-ayat Allah Ta'ala. Ghafurur rahim untuk siapa? Bagi mereka yang taat kepada Allah Ta'ala.
Dalam ayat yang lain, innal abrara lafi na'im. Sungguh al-abrar, orang-orang yang baik itu abrar. Ya, lafi na'im. Mereka berada di dalam kenikmatan nantinya. Surga Allah. Na'im. Sebaliknya wa innal fujjara lafi jahim. Dan orang-orang fujar, orang-orang yang fujur, berbuat kerusakan, ya, durhaka kepada Allah Ta'ala, lafi jahim, tempatnya di surga. Allah sebutkan dua-duanya supaya kita tahu, oh begini. Kita takut kalau jadi fujar, kita senang kalau jadi abrar. Maka kita berdoa, ya Allah jadikan saya sebagai al-abrar. Tidak hanya doa, tapi diiringi dengan usaha. Apa? Jalani perintah Allah Ta'ala. Maka jadilah kita al-abrar. Wa innal fujjara lafi jahim. Sungguh fujar, orang-orang yang durhaka itu dalam jahim. Ya Allah, jauhkanlah aku dari sifat fujar, sifat fujur. Tidak hanya doa, kita berusaha menjauhi apa saja. Berdusta, ya, ini dan itu, fujur semua itu. Tidak mau taat pada Allah Ta'ala. Ya. Karena kita ingin jauh dari jahim. Ya. Ada pula dalam ayat yang lain disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Orang yang berat amal baiknya ditimbang, subhanallah, dia amalnya luar biasa di mata Allah Ta'ala, bukan di mata manusia, ya. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Dia fil jannah, dimasukkan Allah dalam surga. Kita boleh berdoa, ya Allah jadikan saya orang-orang yang thaqulat mawazin. Setelah berdoa, beramal supaya berat timbangan amal baik kita kerjakan yang Allah perintahkan, kita jauhi yang Allah larang supaya berat amal baik kita. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sebaliknya, itulah keseimbangan. Allah sebutkan khauf dalam satu sisi, Allah sebutkan raja, harapan dalam sisi yang lain. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah, kata Imam Nawawi, dan ayat-ayat seperti ini banyak sekali kita jumpai di dalam Al-Qur'an yang mirip-mirip. Banyak. Hadisnya yang pertama. Jam berapa nih? Isanya jam 18.39, tinggal 1 menit waktu saya ini. Oke. Kita baca satu hadis saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'min." Seandainya seorang mukmin itu melihat, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, ya'lam di sini mengetahui dan mengetahui yang pasti. Seandainya seorang mukmin itu melihat, mengetahui dengan jelas ma'indallahi minal uqubah, menyaksikan hukuman yang ada di sisi Allah bagi mereka yang durhaka kepada Allah, ya, hukumannya seperti ini, dijelaskan di depannya apa yang terjadi. Ma tami'a bi jannatihi ahad, maka tidak akan ada seorang pun yang berharap akan masuk surganya Allah. Kayak apa, Pak? Kita pernah membaca satu dosa saja kalau tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, hukum dan dosa yang paling ringan itu, paling kecil dosanya dan paling ringan, siksanya juga paling ringan. Dan kita sudah tahu apa kata Rasul, paling ringan siksanya. Cukuplah seseorang diberi sepatu dari api dan mendidih otaknya saking panasnya. Sampai orang itu mengatakan, kata Rasulullah, wahai malaikat, apakah ini azab yang paling pedih, paling berat? Wa innahu la ahwana azab, kata Rasulullah, sungguh itu adalah azab yang paling ringan. Maka rasanya paling berat. Bagaimana di atasnya? Bagaimana yang paling berat? Maka betul yang disebutkan Nabi SAW. Kalau kita menyaksikan, melihat, ataupun merasakan bahkan azab Allah Ta'ala, maka tak ada seorang pun yang akan mengharapkan tamak dengan surganya Allah Ta'ala.
Satu manusia. Semua akan takut. Saking takutnya sampai tidak ada pikiran ingin kesenangan di surga. Belum selesai. Walau ya'lamul kafir. Sebaliknya, seandainya orang-orang kafir itu melihat, ya, ya'lam di sini artinya mengetahui. Kata Syekh Utsaimin, melihat jelas, ya. Ma indallahi minar rahmah. Allah punya rahmat. Ditunjukkan di hadapan orang kafir. Ma qanata min jannatihi ahad. Maka, ya, tidak akan ada orang yang berputus asa dari surga Allah Ta'ala. Rahmat Allah sangat luas terbentang. Kita sudah baca, satu rahmat saja Allah turunkan ke dunia, seperti ini yang terjadi. Dan Allah punya 100 rahmat. Yang 99 akan Allah komplit, dilengkapi nanti pada hari akhir. Semua akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Kalau ada satu orang kafir menyaksikan itu, menyaksikan di sini, tidak hanya mendengar saja, kabarnya begini-begini, tidak. Melihat, ini loh rahmat Allah Ta'ala, maka semua akan mengatakan, kita semua akan masuk surga. Sehingga, mohon maaf, ada beberapa, ya, orang-orang yang mengatakan Fir'aun itu masuk surga, ya. Setelah dia membaca beberapa hadis mengenai roja, tapi dia lupa hadis-hadis tentang al-khawf, ayat-ayat tentang al-khawf. Dia melupakan ayat yang lain, yang Allah ancam Fir'aun dengan azab yang paling pedih, dan dia menjadi pemimpin, ya, di dalam neraka. Dia lupa ayat-ayat itu. Maka tidak boleh, Pak, kita baca satu hadis, iki wae kok mau hadis yang lain, apa ti? Satu hadis saja, hadis rahmat tak pegang. Ceramah kemana hadis rahmat, ceramah kemana hadis rahmat. Jadi Pak Rahmat nanti dia. Boleh disampaikan, tapi jangan lupakan ada hadis-hadis yang lain. Harus seimbang. Ya, Allah juga mengancam siapa yang durhaka. Allah memberikan penghargaan, balasan yang baik dan sangat baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Ya, hadis yang ke-2755. Ya. Sudah azan, itulah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Saudara sekalian, tentu, ya, ini adalah ayat dan hadis yang menjadi sumber utama daripada syariat Islam, yang patut kita yakini dan yang harus menjadikan pegangan bagi kita, dan dapat jaminan bagi siapa yang tamassaka, kata Rasulullah, barang siapa yang berpegang pada keduanya, Quran, kitab Allah, sunnah nabinya, lan tadhillu abada, ya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Wis mati mlebu swarga, selamat, enak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.